Assalamualaikum, selamat pagi kawan bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk sama-sama bikin teret. Wow, cincin wire. Terus terang saya tuh jarang banget ya bikin tutorial cincin karena kecil dan biasanya agak susah untuk dilihat secara online. Tapi insya Allah kalau teman-teman bisa bikin cincin kecil-kecil gini, maka ini sudah satu langkah lebih dekat menuju bisa bikin peniti dagu yang dari wire ya. Karena sebenarnya cincin wire dan peniti dagu wire itu step by step cara pembuatannya sama. Cuma pada produk peniti dagu wire itu biasanya bakalan lebih susah untuk nyembunyiin ujung kawatnya. Karena kalau misalnya ditaruh di belakang, takutnya kena ya sama kita pas dipakai. Tapi kalau ujung kawatnya di depan, takutnya malah nggak rapi dan bikin rangkaiannya jadi kayak kurang estetik gitu. Cielah. Nah, pasti jadi penasaran, kira-kira gimana sih cara bikin cincin ini? Ini gampang banget guys. Dan saya selama 1 minggu kemarin juga sudah pakai cincin ini kemana-mana, dipakai terus cincinnya gitu ya, untuk melihat kualitas warna kawatnya akan jadi seperti apa sih kalau cincinnya dipakai terus-menerus. Selamat pagi Mbak Satria Sena, Bu Ati. Wah, Bu Ati yang ternyata adalah anggota Paskibraka ya. Wah, ibu keren banget. Sehat-sehat selalu Ibu, Mbak Intan di Aceh, selamat pagi. Ada juga Mbak Firda, Mbak Yosi di Banjarbaru. Semoga selalu sehat ya semua teman-teman. Selamat bergabung juga Mbak Wina, Mbak Firda. Selamat pagi Bandung, Solo, Jakarta, Semarang. Oke guys, kalau minggu lalu cincin yang kita buat itu pakai 2 jenis kawat. Jadi ada yang kawat tebal dan kawat yang kecil gitu ya. Alhamdulillah laku guys yang kemarin dibikin. Jadi tinggal contohnya aja nih yang masih ada ya. Nah pagi ini kita hanya akan pakai 1 jenis kawat aja. Jadi ini kalau teman-teman traveling misalnya pergi-pergi gitu ya, bawa banyak kan suka ribet ya. Nah teman-teman bisa cukup bawa 1 jenis kawat kayak gini. Terus dimasukin kayak tas kecil gini ya. Saya keluarin dulu guys. Ini 1 jenis kawat. Terus sama 1 jenis tang. Mungkin pilih tang potong ya yang kecil gitu. Nah dimasukin sama tang jepit sama tang potong sih. Atau kalau enggak tang potongnya bisa diganti potongan kuku juga bisa sih. Ini jadi sekecil ini set. Oh iya manik-maniknya jangan lupa ya. Nanti nggak ada manik-maniknya lagi ya. Bawalah berapa butir gitu ya. Taruh di tempat kecil gini kan. Nah terus kemanapun kita pergi kita masih bisa terus produktif untuk bikin yang imut-imut kayak gini. Loh terus Mbak cetakannya gimana? Cetakannya bisa pakai tempat lipstick atau bisa juga pakai spidol gitu ya. Oh Mbak Nisa. Aduh maaf ya. Selamat pagi Mbak Nisa. Selamat bergabung. Mbak Nisa di mana sih? Ada di kota mana? Ada Mbak Nuri juga, Mbak Vita Kalalo, wah, yang karyanya selalu cetera membahana. Ini kalau teman-teman pengen lihat cincin-cincin yang cakep bisa cek ya di Instagramnya Mbak Vita, itu juga selalu wow, keren banget. Karena terus terang produk kecil itu harus lebih detail dan lebih rapi finishingnya karena kelihatan banget gitu. Tapi kalau misalnya besar, kita agak-agak nggak terlalu rapi, nggak kelihatan ya. Tapi begitu kecil itu memang harus benar-benar detail sekali finishing namatinnya supaya dia ketika dijual orang tuh lebih lega buat beli dengan mahal. Cilah. Tangnya kenapa Mbak Tifali? Aduh maaf ini kayaknya nggak kebaca ya tadi komennya. Oke guys, bismillah. Halo selamat pagi Mbak Nuri, Mbak Mai. Selamat bergabung Mbak Tifali. Wah dari Jember ya Mbak Nisa. Masya Allah senang banget. Oke guys, kali ini kawat yang saya pakai itu ukurannya 0,8. Teman-teman bisa pakai yang
merek apapun ya. Ini saya punya artistic wire. Ada juga yang telebead. Ada juga yang enamel biasa. Ini bisa dipakai semuanya, tapi saran saya gunakan kawat yang bahannya tembaga. Jadi jangan pakai yang aluminium, karena kawat aluminium itu teksturnya lebih empuk, terlalu lembut ya. Nah, kalau mau latihan alias belum bisa ngira-ngira gitu ya. Halo Mbak Sulis di Banjarbaru yang kemarin habis ngajar. Keren banget. Oh iya Mbak Sulis. Oh, Mbak Tifali. Oh iya, tangnya tadi sudah masuk Mbak di sini ya. Di sini. Dung dung dung. Atau mungkin nih agak lambat ya. Hai, selamat pagi Mbak Mutia, Mbak Pusparini. Nah, kalau teman-teman masih belum bisa bikin atau masih belum bisa ngira-ngira panjangnya berapa, ukurannya berapa, gunakanlah kawat yang murah-murah aja. Ini adalah kunci, guys. Kunci sukses berhemat ya. Sebab kalau langsung pakai kawat yang mahal, biasanya hati agak bergetar ketika harus dibuang. Nah, cuma kawat-kawat yang enamel ini warnanya terbatas ya. Kalau nggak warna kemerahan gini, adanya yang warna rose gold seperti yang saya pakai. Sehingga hasilnya itu ya pada saat jadi dan bagus mau dijual biasanya juga nggak bisa terlalu mahal. Jadi kayak ya tapi lumayan lah ya, anggap aja ongkos belajar kita itu ada yang bayarin gitu kan. Nah terus pertama, kalau teman-teman memang tujuannya untuk dijual, saran saya belilah mandrel. Jadi tongkat ukur cincin yang bentuknya kerucut. Dari atas ke bawah lingkarannya makin besar yang di pangkal pegangan ya. Nah ini mandrel itu ada ukuran-ukurannya. Ini mungkin silau guys, nggak kelihatan ya. Tapi di sini kalau dilihat ada ukuran 11, 15, 13, 20 gitu. Nah nanti teman-teman bisa nih posting atau kalau mau bikin diukur dulu cincin yang sudah dipunya. Cek ada di lingkaran nomor berapa. Biasanya sih sekitar 14 sampai 15 ini ya. Atau kalau nggak punya cincin atau pelanggan kita di tempat yang jauh, minta mereka ngitung pakai meteran lingkar jarinya. Terus nanti sepanjang itu pula lah yang akan kita lingkarkan di mandrelnya. Dengan demikian ini akan membantu kita untuk ngira-ngira lingkar cincinnya seberapa. Nah, terus pilih batunya yang kecil aja. Kalau bisa batunya yang stand out ya, jadi kelihatan cetar membahana. Kalau pakai mutiara air tawar bisa nggak Mbak? Bisa, tapi nggak semuanya. Sebab mutiara air tawar itu lubangnya kecil banget ya. Umumnya hanya bisa untuk kawat ukuran 0,6. Jadi kalau kita pakai kawat 0,8 itu biasanya nggak masuk nih kayak gini, dia nggak bisa masuk. Jadi walhasil biasanya harus kayak dibuang gitu ya. Tapi nanti saya ada sih ide untuk bikin kalau misalnya dia nggak bisa masuk. Atau alternatif kedua, teman-teman bisa pakai ini tapi beli bor manual kecil, terus dimasukin bor, terus dibesarkan dulu lubang mutiara air tawarnya ya. Mbak, nomor di mandrel itu diameter lingkaran tangan atau keliling lingkaran ya? Diameter lingkaran tangan. Mbak, kalau diameter ini ya. Oh, nomornya itu kayaknya ini nomor diameter, Mbak. Gak mungkin nih nomor diameter. Ini lingkaran nih, Mbak. Lingkaran jari. Tapi untuk lebih pasti sih mendingan teman-teman minta aja orang yang lingkarin sendiri ya. Misalnya dia lingkarin di sini. Aduh, saya nggak punya lagi penggaris. Terus diukur ya di sini misalnya 7 cm gitu ya. Nah, terus habis itu ukuran 7 cm ini Mbak pas-pasin. Oh, ternyata 7 cm ada di nomor 14. Misalnya kayak gitu. Atau ada di nomor berapa, baru nomor itu yang dikirimkan. Ini sebenarnya nomor ini ada
Jadi biasanya mandrel itu dijualnya satu set Mbak sama segebok cincin kecil-kecil dari bahan besi gitu. Tujuannya kalau kita ke toko emas biasanya nanti diukur gitu. Coba Mbak dicoba cincinnya yang nomor berapa gitu. Jadi dari yang ukuran kecil sampai besar terus dicoba-coba sendiri baru dipaskan di mandrelnya untuk nyetak. Tapi karena biasanya kita jualannya online dan jarang ketemu sama pelanggan-pelanggan kita, maka alternatif yang dipakai adalah pakai penggaris tadi. Begitulah guys. Terus batu, nah sekarang kita mulai ya cobain bikin batunya. Kayaknya saya akan as a friend dulu ya untuk meminta bantuan dicarikan penggaris supaya teman-teman ada panduan yang nggak dikira-kira aja. Dek Koma bisa minta tolong carikan penggaris nggak? Friend dulu guys. Belinya di mana? Bor yang manual. Coba Mbak Shopee atau Tokopedia cari aja bor mini. Makasih ya Dek. Nah iya sayang. Oh iya ada Ana loh guys. Bentar ya Ana. Nah, oke saya pakai di ukuran 15 ya cincinnya. Nih. Nih, ini penggarisnya saya taruh di 15 cm. Jadi 15, baru ada manik-maniknya ya, satu ya. Oke, bismillah. Cara pakai. Ya, terus ini saya potong sama panjang, teman-teman, 15 juga. Nah ini kalau mau rapi ya dibuka dulu. Makasih Mbak Ika. Iya ya Mbak, rasanya kayak gitu sih. Karena memang mandrel ini saya belinya juga dari orang yang jualan apa perhiasan emas-emas gitu. Nah biasanya satu set sama ring-ring cincin cetakannya. Tapi saya nggak beli ring-ring cetakan cincinnya. Ini saya ginikan dulu teman-teman. Ini kawatnya pakai yang 1 mili. Ya. Nah ini sebenarnya pada saat gini sebaiknya teman-teman pakai tang yang ada bantalannya atau tang pelurus ya. Kalau enggak maka terpaksa kita pakai baju atau daster. Ini untuk ngelurusin dulu kawatnya. Ini sederhana sebenarnya, tapi kalau kita nggak lakukan step ini, hasilnya akan kurang rapih. Ya, setelah ini gini, terus kita lilitin biasa. Nah, ini juga saran ya teman-teman. Ini kan setiap mandrel itu ada kayak jeglongannya, halah jeglongan. Maksudnya dia ada yang rata, ada yang kayak gini ya. Ada yang garis-garisnya itu. Nah kalau main sama kawat, mendingan diberhentikan kawatnya di tempat yang bergaris-garis itu biar dia nggak goyang ke kanan dan ke kiri. Ya, ini oh nggak apa-apa Mbak Susan, nanti bisa kalau udah dikirim ya bisa praktek. Kalau nggak ada mandrel bisa pakai spidol besar misalnya atau tabungnya lipstick juga bisa atau apa ya yang bentuknya model gitu. Nah ini teman-teman kira-kira dia akan berhenti di sini ya. Ini kalau teman-teman nggak tekuk di awal ini batunya masih goyang kanan dan kiri. Jadi pada saat bikin yang kecil-kecil perhatikan hal yang kecil-kecil ini karena ini akan sangat membantu sekali. Jarinya sekali. Aduh ini komennya sesuatu ya kepada Mbak Ika. Mbak ini emang jarinya jangan dijadikan patokan ya guys. Kalau teman-teman lihat ih kayaknya pakai tangan aja bisa rapi. Iya karena tangan saya udah kapalan ya. Jadi jangan dijadikan patokan. Teman-teman gunakan alat yang
tepat dan benar untuk menjaga kualitas tangan kita nggak sampai rusak-rusak banget. Nah setelah kayak gini, oke, kita masukkan lagi ya ke mandrelnya. Tujuannya apa? Supaya dia tidak berubah lingkarannya, tapi teman-teman udah tahu bentuknya kalau dilepas seperti apa. Nah, kemudian ini disilangkan, satu di kanan, satu di kiri. Ya, kayak gini. Oke ya. Atau kalau dilepas dia kayak gini. Nah, dia sudah membentuk lingkaran nih cincin bawahnya. Nah, kemudian ini kita tandain ya sebelah sininya, ini kita potek. Potek atau dilipat ya ke arah sana. Ini juga dilipat ke arah sana. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Untuk kemudian kita lilitkan. Ya, dia dipoteknya ke arah yang berlawanan sana, tapi nanti kemudian dilingkarinnya tetap ke dalam. Atau saya buka ya teman-teman ya, nanti teman-teman biar bisa kelihatan. Dia kan dibalasnya gini, tapi dilingkarinnya tetap ke dalam sini. Nah, pada saat narik ini harus dihati-hati, dijaga lingkarannya jangan sampai keikut. Oke. Nah, kalau saya lebih suka putaran kawatnya itu dari bawah ke arah batu. Jadi bikin dulu lingkaran yang paling luarnya, baru ditarik ke arah batu. Ya, dia suka agak goyang gitu nanti kalau dibikin. Jadi harus sambil dikira-kira. Bikin cincin ini walaupun perlu kawatnya dikit, tapi motongnya biasanya harus panjang karena kita butuh pegangan. Sebab yang biasanya dijepit dan dipegang itu yang paling ujung ya. Kalau kita ngambil kawatnya dikit atau ngepas, nanti dia akan gimana ya? Bagian yang paling ujungnya rusak gitu, jadi nggak mulus. Tapi kalau kayak gini, bagian yang sini nanti kita buang aja yang tadi dijepit-jepit. Terus pada saat motong ujungnya pastikan ya ujungnya itu tidak di sisi dalamnya diameter yang dalam. Karena nanti kalau dia dipotong di diameter yang dalam akan bikin sakit pada saat dimasukkan ke jari. Kayak beset gitu. Nah ini ujung yang paling luar ini kita lipat sambil ditekan lembut. Kalau bisa tangnya kita punya satu lagi tang jepit yang dikasih isolasi atau dikasih bantalan gitu ya. Untuk menjaga kalau kita belum bisa ngatur kekuatan tangan sehingga pas dijepit di kawat yang berenamel dia tidak mudah rusak. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, karena saya tadi ngikatnya nggak pakai mandrel, dia sudah bergerak lingkarannya. Nah, pada tahap ini kita akan masukkan lagi ringnya ke mandrel untuk diatur posisi lingkaran. Ya. Jadi bikin yang kecil itu bukan berarti lebih cepat ya. Jadi mungkin Mbak bikin peniti dagu wire, iya bukan berarti lebih gampang loh guys. Makanya kayak kelas peniti dagu wire itu saya bikinnya di KBO 7 hari karena kalau sudah nyobain bikin sendiri nggak semudah bikin bros etnik gitu misalnya. Nah ini sambil kita atur ya. Pakai isolasi kertas atas, dikasih lem tembak, pakai tang gepeng. Betul Mbak Mutia, itu beberapa alternatif buat bikin nilon jaws player versi ekonomis ya. Bener Mbak Rini, setuju banget. Bikin yang kecil-kecil itu tambah mumet ya Mbak Kiki. Iya, saya setuju banget. Nah, keunggulan dari mandrel kuningan ini dibandingkan mandrel yang bahan kayu,
Kalau ditoto bahasanya. Ya misalnya kita mau giniin pakai tang besi, ini apa namanya akan lebih mudah. Karena mandrelnya udah bahan kuningannya kuat ya, jadi ditutup nggak nih. Ini juga kalau nutup harus penuh keyakinan sambil dipegang di alas gitu. Dan ini mencucu banget guys. Makanya saya lebih suka pakai kawatnya yang 0,8 dibandingin yang 1 mili. Karena kalau 1 mili ini berat. Tuh. Ya. Oh iya. Aduh, tadi saya bilangnya tang besi ya Mbak, biasa ngomongin tang jadi salah. Aduh, untung di edit ya sama Mbak Ayu. Makasih Mbak Ayu. Nah berikutnya kalau yang ini udah dibuat, ini kan ada 5 kali ring ya. Kita bikin di sebelah kanan. Sama 5 putaran juga. Nih teman-teman. Kayak gini. Tuh. Kenapa Mbak kok harus ditutup-tutup kayak gitu? Sebenarnya gini Mbak, ketika sudah jadi ini, dia nggak bisa langsung seret nyampe ke titik yang tadi. Padahal lingkarannya besar, tapi karena sudah ada kepotong sama diameter yang dalam kan Mbak. Maksudnya gini, kepotong. Tadi pas dicetak pertama, itu kan nggak ada lingkarannya kawat ini ya. Nah kawat ini kan sudah melingkar dan bikin cincinnya jadi makin tebal bagian dalamnya. Sehingga diameter cincin ini sudah mengecil dibandingkan pada saat kita cetak pertama. Itulah kenapa kalau nyetak cincin sebaiknya selalu di atas mandrel. Cuman kalau selalu di atas mandrel, biasanya pas bikin lingkarannya ini kita susah rapi ya. Nah, tapi kalau nggak di atas mandrel, dia diameter lingkaran yang bulat jadi bergerak. Nanti kalau teman-teman udah nyobain, teman-teman akan kebayang maksud dari yang saya sampaikan. Nah, di sini kalau misalnya kawatnya lebih tebal, dia dilihat mata itu memang kelihatan lebih kokoh. Tapi lebih rawan berubah ukurannya Mbak. Jadi kalau misalnya ada orang order cincin minta dia di nomor 15 gitu ya. Mbak mendingan bikin pertama itu di nomor 16 atau 17 untuk mempertimbangkan kalau dia sudah jadi. Dia nih, ini tadi cetakannya nomor 15. Maaf ya. Mana ya nomornya? Nomor 15 ya cetakannya. Ini sekarang dia ada di 13 aja. Karena kena ini. Tapi kalau misalnya kita dorong-dorong lagi pakai tang supaya dia masuk. Mbak, gimana ketok-ketoknya supaya kawatnya nggak lecet? Sebenarnya kawatnya nggak beset Mbak karena ininya halus ya. Tapi dia gepeng. Ini kawatnya kalau dilihat dia jadi bertekstur gepeng. Ya. Tuh, ini mandrelnya nih kalau salah juga ikut rusak ya. Ya, tapi namanya juga dibikin ya guys. Maksudnya dipakai kerja kayak tang, dipakai kerja. Mbak, gimana caranya supaya tang potong nggak tumpul? Disimpan aja Mbak. Soalnya kalau sering dipakai, apalagi motong kawat yang tebel-tebel ya memang lama-lama kayak tang potong itu akan gripis ya. Nggak setajam ketika dia baru pertama dibeli. Tapi alat-alat gini kalau kita beli dan disimpan aja pun dia juga rusak. Sehingga memang ya rusak itu hal yang gimana ya?
ya termaafkan lah karena dia kan sudah dipakai membantu kita bekerja. Ini alhamdulillah cincinnya cukup. Tapi teman-teman nanti kayak kalau sudah bisa, kalau udah bikin sambil dikira-kira ya, kira-kira berapa banyak berkurangnya. Terus habis gitu Mbak Arin, iya. Kalau tukang kawat beneran udah deh, udah nggak enak dikit beli baru ya. Makanya dulu saya masih nggak terlalu paham, karena saya kan bikinnya brosnya itu banyak kan pakai kawat super ya. Tapi kok sering gitu orang-orang nih beli tang potong aja. Bahkan ketika saya jualan tang potong yang 15.000, 20.000 itu, sekali beli 3 gitu. Terus buat apa Mbak tang potong? Iya Mbak, soalnya aku bikin wire working dan itu tuh cepat rusak tangnya. Gitu. Terus akhirnya kita jualan tang yang memang harganya lebih ekonomis. Ini apa namanya? Saya jual Mbak di koleksi Kiki harganya 75.000. Nanti Mbak bisa hubungin Mbak admin ya. Kayaknya masih ada 7 biji gitu. Nah sekarang saya akan coba bikin teman-teman lagi, tapi kali ini dengan kawat 0,8 mm. Nah kawat 0,8 bisa. Oke, ya. Nah kawat model yang ini saya lebih suka karena kalau dipakai dia kayak lebih imut gitu. Dan kawat 0,8 ini kabar baiknya cukup dirangkai di mutiara air tawar. Jadi kalau teman-teman jualan gelang ya sama kalung, kasihlah bonus cincin. Pasti pelanggannya akan happy. Cara bikin cincinnya juga mudah ya. Ini mutiara tawarnya bulat sekitar ukuran 10 kali ya. Oke, ini dia cukup dimasukkan. Nah, kalau misalnya nggak cukup dimasukkan gini, teman-teman bisa potong miring ya. Ini ujungnya dipotong miring biar dia lancip. Bener kalau sering bikin cincin, menurut saya punya tang pelurus itu sudah menjadi sebuah keharusan. Supaya dia lebih rapi. Oke, sudah masuk. Sama saya akan bikin cetakan di angka 15 lagi. Nah, kali ini kawatnya akan saya potong sebanyak berapa ya? 20 sampai 25. Ya, 20 sampai 20. Oke, 20 sampai 25 cm. Terus ini ditaruh di 15. Ya, terus saya potong sama panjang lagi pakai tangan. Makasih ya, ini Mbak Mutia banyak banget sharing, bagus-bagus sharingnya, nanti teman-teman bisa baca di kolom komen. Buat teman-teman yang udah pengalaman bikin cincin, mungkin bisa ya berbagi tips-tipsnya guys. Nah ini kalau saya bikin biasanya selalu saya posisikan dulu beadsnya yang di tengah, biar dia nggak goyang. Terus ininya saya haluskan pakai tang penghalus ya, atau pakai kain apa gitu ya guys ya, atau kain jilbab lah. Jangan, kalau jilbab mahal, sayang jilbabnya. Pakai kain lap sih bagusnya tuh yang ada fiber gitu deh, supaya dia bersih juga kawatnya ya. Ini kita cetak di angka 14,5 gini. Kalau warnanya gold sama ini agak-agak susah nggak ya dilihat? Enggak lah. Oke, tarik pelan, naikkan ke atas. Ini juga dinaikkan ke atas. Ya. Sehingga dia bentuknya kayak gini. Oke. Kita pasang lagi ya. Nah, kali ini
kawatnya akan dipakai untuk ngubet-ngubet batunya yang ada di tengah. Bismillah. Kelihatan ya? Bismillah. Kawat dari kanan putar ke kiri. Ya. Kawat dari kiri putar ke kanan. Maaf ya, saya geser di bawah nih biar kelihatan teman-teman. Nah, ini adalah sebuah tips. Kalau bisa kawatnya itu sambil kayak dikepang. Jadi gini loh maksudnya, dia buat supaya dia itu saling bertautan gitu ya. Jadi jangan langsung diputer biasa, tapi kayak misalnya ini kan kawatnya satu di atas, nih naikkan di sini. Nah, oke. Ini akan membuat kawatnya saling menjaga. Jadi kawatnya enggak jadi kawatnya kayak bunga gitu nanti. Ya, kayak sambil dijalin. Atau mungkin kayak gini ya. Jatuh. Maaf. Ini ukuran kawatnya 0,8 Mbak yang buat mutiara air tawar. Karena kalau mutiara air tawar itu cuman bisa dirangkai pakai kawat 0,8 atau 0,6 ya. Kalau 1 mili udahlah nggak bakalan bisa pakai. Kalau teman-teman ngelingkerinnya nggak saling ditautkan kawat tadi, dia pasti nggak bisa mencengkram. Jadi kelihatannya sih cuman dibebet-bebet gini ya. Tapi kalau nggak ditautkan dia akan lepas. Nah ini kalau udah tinggal segini, bahasanya nggak oke banget. Misalnya ini sudah tinggal 3 cm, ini kita gunakan untuk ngelilit di bawahnya sini ya nanti buat ngunci. Nah yang ini 3 cm-nya dibuat ngelilit di sebelah kanan. Jadi terakhirnya gini, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Ini kecil banget. Jadi bikin cincin itu memang kayak lebih tricky. Bismillah kita bisa semua. Ya, perhatikan cara ngelingkernya. Ini dia kawat datang dari kanan, arahkan ke kiri, lewatkan bawah, puter ke kanan, ke kiri, ke kanan sampai ngelilingin rangkanya. Ya. Oke. Terus diatur posisinya. Ingat, ujung kawat jangan ada di diameter yang dalam atau jangan ada di sisi dalamnya cincin karena nanti akan sakit kalau dipakai. Kayaknya kecil sih ini, tapi ini kalau nggak dilakukan cincinnya nggak nyaman dipakainya. Betul, dipelintirnya ke arah mutiara ya, jadi kelihatan ya teman-teman. Nah ini yang terakhir sebelum Oke, ini sebelum kita kunci yang sebelah sini, kita masukkan lagi di mandrelnya untuk kita pastikan dulu nih ukurannya. Bismillah. Pastikan ukurannya. Terus dikuat-kuatkan ya kawat-kawat yang ada di atas-atasnya ini. Mungkin sambil bismillah didoakan ya supaya enggak. Kadang-kadang di tahap terakhir gini kelihatannya udah jadi cincin, lepas. Jadi dibutuhkan banyak doa guys untuk memastikan dia finish. Kawat dari kanan arahkan ke kiri ya, terus dililit kiri kanan gini. Mudah-mudahan bismillah kelihatan ya teman-teman. Jadi ini tutorial yang benar-benar menguji kesabaran ya bikin cincin ini. Karena biarpun dia kecil, kayaknya bahannya dikit,
Tapi sering sekali di detik-detik terakhir ketika kita merasa wow bagus banget. Wow kayaknya bisa langsung dijual. Salah. Lepas. Terbanglah manik-maniknya atau apalah. Aduh. It happen all the time ya. Inilah. Nih kalau dililit-lilit kayak tadi tuh bentuknya kayak apa ya, kayak lingkarannya kayak ini nih. Mbak, kalau kawat putus di tengah jalan ya kita ulang dari awal Mbak, karena nih kawatnya dikit banget ya. Satu jenis kawat dan emang nggak ada step atau tempat untuk memperbaiki, nambahin atau betulin di tengah-tengah. Jadi memang hanya satu kali jalan harus benar. Bismillah. Oke. Ini sederhana banget cincinnya dan kalau teman-teman udah sering bikin ya, kayak Mbak Koma, Mbak Nikma, Mbak koleksi Kiki kalau bikin serut. Cepet banget ya namanya bros-bros dagu itu. Tapi kalau kita jarang bikin ya gitu kayak saya buat itu benar-benar harus hati-hati. Gelangnya gimana sih Mbak? Ini gelangnya gampang banget teman-teman. Atau nanti ya minggu depan kita bikin kayak gelang kayak gini ya. Jadi ini gelangnya 3 disusun, dipasang, jadi sederhana banget. Tapi ini bisa dijual 1 set. Wow, dengan cincin atau beli gelang bonus cincin. Ya, ini mudah banget. Ini kita uji coba ya, nanti jangan nggak cukup. Ya. Mungkin mas-mas yang nonton bisa nih ya, bila ingin melamar kekasihnya atau memberi hadiah untuk istrinya yang soleha baik hati, rajin menjaga anak-anak, pintar masak ya, buatinlah cincin kayak gini ya. Mah ini kubuatkan cincin ini. Ini kan kawatnya segini, harganya 150.000. Bisa bikin cincin 100 lebih guys. Aduh, terus mutiaranya beli aja 1 renteng ya, jadinya ya ampun bisa bikin banyak gitu untuk ngehadiahin tiap hari kalau perlu cincin bikin sendiri. Oke, selanjutnya karena waktunya masih agak banyak ya kayaknya ya. Teman-teman udah belajar 2 model, satu model ini. Nah model ini juga mudah sebenarnya dibikin. Ini sempat saya posting di postingan yang ada mandrelnya ya, tutorial cara buatnya. Jadi ini sebenarnya dikepang biasa sih. Alternatif kedua untuk kawat yang tebal tadi, kita juga bisa bikin cincin males. Waduh, cincin males. Ini kan tadi teman-teman ingat ya bahwa dia nggak bisa dimasukin mutiara air tawar sampai ke ujung gitu. Tapi kalau dimasukin dikit aja dia bisa. Nah kalau udah dimasukin gini, bubuhinlah dengan lem. Kebayang nggak ya? Kan dia gini, ya dibubuhin sama lem. Terus kasih mandrel di nomor berapa? 15 misalnya. Kita bikin misalnya 3 lilit. Gini ya. Ini kita kasih lagi sama mutiara. Bener-bener ya kalau pakai mutiara tawar nggak bisa masuk. Nah guys, kita punya harta kekayaannya banyak, jadi kita coba lagi dengan yang lain. Iya Mbak. Jadi skill ini sangat penting ya dikuasai oleh bapak-bapak dan pemuda-pemuda yang memiliki pujaan hati, dengan keuangan pas-pasan, harus kreatif. Bikin aja cincin sendiri. Nah, aduh, ternyata nggak bisa.
Nah, maaf ya. Ini jadi dia setelah ditancepin nggak bisa lolos sampai ujungnya ya. Ini bisa kita kasih lem, bubuhi lemnya sedikit di ujungnya supaya dia nggak lolos. Atau kalau memang enggak, teman-teman bisa bor manual. Nanti bornya kayak ngeraut gitu sampai dia membesar sedikit lingkaran mutiara air tawarnya. Nggak bisa ya, kalau kawat 1 mm nih nggak bisa dimasukin mutiara air tawar. Yang bisa dipakai dengan mutiara air tawar kawatnya 0,8 Mbak Lia, atau pakai yang 0,6. Kalau 0,6 pasti masuk ya, masuk terus. Tapi kalau nah, ini saya coba kawat 1 mili dipotong agak miring. Susah sih tapi. Seandainya mencucu bisa menyelesaikan masalah hidupku, Mbak Ika. Susah. Oke, dia agak bisa ya. Nah, bisa nih dimasuk kalau dia sudah separuh masuk kawat ya. Kasih lem. Terus bismillah. Dimasukkan ke sini. Ini juga bisa jadi model cincin. Oh, tapi ini kayaknya agak berlebihan ya. Tapi ya buat alternatif bisa lah ya guys. Jadi ini cuman spiral biasa. Tuh. Nah. Kelihatan ya? Nah, kayak gini aja. Ini udah oke lah buat gaya. Atau kalau mau lebih profesional sih teman-teman beli cincin yang lubangnya satu arah aja ya. Biasanya di toko-toko emas sih itu. Jadi atau toko jualan baju. Ya ini mutiaranya ukuran 10 mili ya Mbak kayaknya. Nah alternatif yang kedua, ya banyak ya alternatif dari tadi. Seperti pengobatan alternatif. Enggak. Bismillah. Nah, ini kan sudah kayak gini ya. Terus ini kita ambil sedikit. Ya, gini kan. Terus dibuat loop. Ini saya juga terus terang baru terinspirasi bikin setelah lagi live ini. Tadinya belum ada rencana mau bikin model ini. Aduh. Tapi emang sering gitu nggak sih? Kayak ide-ide datang ketika kita nyobain bikin macem-macem. Yang gagal-gagal itu sebenarnya adalah awal mula munculnya ide-ide baru. Mbak itu dibuat ring hijab bagus deh Mbak, kayaknya bener-bener. Itu ide yang sangat keren guys. Silakan. Wah ini kayaknya nggak bisa ya. Ini harus buang dulu dikit. Rahim. Ya. Oh kegedean. Sama-sama Mbak Yosi. Teman-teman ini udah jam berapa ya? Lupa saya nggak pakai jam. Iya. Betul Mbak Yolanda. Aduh. Sesuatu banget ya. Kegagalan adalah munculnya ide-ide brilian. Oke teman-teman. Jadi gini ya. Ini kan ujungnya cuma dibuat loop biasa ya, loop kanan, loop kiri kayak gini.
Ini di tengah-tengahnya nanti teman-teman pakaiin yang kawat 0,8 atau 0,6. Karena dia kan nggak bisa ya tadi dipakein di 1 mili. Ini kayak gini. Baru di antara ini kita masukkan dia seperti sate. Ya. Kebayang ya, ini kan gini dibuat loop kanan kiri. Kayaknya ini kegedean deh mutiaranya. Cari yang agak kecil. Ya, kita ganti mutiaranya agak kecilan. Mudah-mudahan cukup. Gak bisa. Oh. Gak bisa guys mutiaranya kalau kekecilan. Ya bisa sih dengan pemaksaan. Oke. Alhamdulillah. Ya, bismillah, ini mutiaranya cukup. Lalu ini kita taruh di sini, di sela-sela. Jadi ininya dibuka ya. Iya susah banget Mbak, asli. Ya, jadi dia kayak diselipin gitu loh. Nih, bang ya. Ini juga sebuah ide baru untuk membuat chain-chain. Saya buka ya guys. Ini kan dia modelnya cuman gini. Nah, satu di kanan, satu di kiri, oke? Siap. Terus ini dipepetin, ini kemudian bisalah kita ubet-ubet di bawahnya misalnya. Tapi ini jadi pakai 2 kawat sih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Susah guys memang ini. Nah ya, ini nanti teman-teman pilih warnanya yang mirip aja supaya dia tidak kelihatan. Wow, ini sepertinya lucu ya. Ini bagus ini modelnya. Tuh kayak gini kan. Tuh, dan cukup outstanding. Oke guys, kita sudah bikin 3 model cincin. Ya, walaupun yang terakhir ini agak maksa sih, tapi ya oke juga ya. Dan bisa dipakai mutiara air tawar. Nanti setelah dibikin jangan lupa untuk diposting. Biasanya agak susah posting cincin ini. Beberapa cara untuk posting foto cincin. Yang pertama, kalau warna kawatnya beda sama warna mandrelnya, teman-teman bisa foto lagi dipasang di mandrel ya. Kedua, kalau misalnya warnanya nggak cocok di mandrel, teman-teman bisa posting di kain. Ya, jadi dikasih gini, terus ditaruh di lantai supaya apa? Supaya manik-maniknya tegak ya. Jadi posisi cincinnya itu tegak. Karena kalau misalnya ditaruh di lantai biasa aja, dia biasanya cuman bentuk kayak gini ya, pluk gitu. Kayak gini, pluk gitu. Jadi nggak kelihatan cincinnya polanya seperti apa. Atau alternatif kedua, teman-teman bisa juga posting lagi dipakai sambil megang gelas seperti ini ya. Nah ini akan membantu sekali orang bisa melihat detail cincinnya. Kalau bisa wajah kita agak dijauh-jauhin, cincinnya aja yang didekatkan ke kamera supaya kelihatan lebih jelas. Mudah-mudahan habis itu laku ya. Atau teman-teman bisa juga jadikan produk cincin ini sebagai produk pelengkap untuk produk utama. Misalnya jualan utamanya gelang dari bahan mutiara air tawar, harganya 200.000 gitu ya. Tapi bonus cincin. Jadi orang yang ngebeli ngerasa, wah nggak apa-apa deh kalau satu set sama cincinnya.
akan terasa murah dibandingin cuman 200.000 dapat satu aja. Jadi keterampilan ini akan membantu sekali. Biasanya sih saya kalau lagi jaga pameran, saya suka bawa peralatan untuk bikin cincin ini untuk saya demokan di depan orang. Jadi orang itu bisa ngelihat langsung cara bikinnya. Terus gini, Mbak kalau mau dibuatin sekarang bisa loh, pilih aja manik-maniknya yang mana, nanti langsung saya bikinin gitu. Nah itu juga membuat mereka akhirnya jadi pengen beli ya, karena sudah ngelihat dan ingin berpartisipasi di booth kita. Ini dijual 20.000, 25.000 udah laku banget ya. Maksudnya kalau dari bahan sih berapa sih mutiara tawar 1 sama kawat sauprit itu? Ya kayaknya dikit. Tapi kan bikinnya susah ya, jadi jangan dijual murah-murah juga. Biarpun cuman kayak gini kan bikinnya sambil mecucu-mecucu, belum tangan kita jadi kapalan dan sebagainya. Tapi ini bisa, keterampilan ini bisa sangat membantu sekali buat jualan. Dan mudah-mudahan bisa meningkatkan dagangan utama teman-teman ya. Oke gitu dulu untuk ketemuan hari ini. Nanti minggu depan kita bikin gelang mungkin ya. Tadi banyak yang nanya, Mbak itu gelangnya gimana cara bikinnya? Ini gelangnya pakai string cable. Kalau dibikin lebih panjang nanti bisa jadi kalung kayak yang saya pakai ini. Maaf. Ya, yang saya pakai ini tinggal ditambahin aja bahan bakunya lebih banyak. Gitu dulu, sampai ketemu minggu depan. Dadah.